Material penutup lantai. 1. Pengertian dan fungsi. Lantai adalah bagian dasar dari sebuah ruang yang memperkuat eksistensi objek yang berada di dalam ruang, yang fungsinya selain untuk berjalan, juga berfungsi untuk meletakkan furniture rumah atau mendukung kegiatan yang dilakukan oleh manusia, sehingga memiliki peran penting dalam mendukung beban-beban langsung dari furniture ataupun kegiatan yang dilakukan di atasnya. Yang kedua, ada syarat material lantai. Syaratnya antara lain aman, awet, kuat, tahan lembab, mudah dibersihkan, dan menyerap panas. Syarat kedua yaitu pada beberapa ruangan harus dipasang penutup lantai yang bahannya bertekstur kasar seperti pada kamar mandi, teras, dan garasi. Yang ketiga, jenis penutup lantai. Antara lain penutup lantai beton. Pada penutup lantai beton ini, jenis materialnya tergolong paling sederhana dan paling murah karena diperlakukan seperti saat memplester dinding dan diaci hingga halus. Warna yang ditimbulkan sama dengan warna semen pasir, namun cenderung lebih gelap. Lantai beton ini memberikan penampilan yang keras, maskulin, sekaligus modern. Selain itu, lantai beton juga ramah lingkungan, karena yang perlu dilakukan setelah pembangunan lantai hanya perlu melakukan pengamplasan dan pelapisan akhir. Finishingnya pun bermacam-macam, seperti matte untuk kesan lebih soft, finishing mengkilap untuk tampilan modern, ataupun dapat diberi warna di atas lantai beton itu sendiri. Nah, pada penutup lantai beton ini terdapat juga masalah, yaitu retak beton, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor proses pembuatan. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, beban yang terlalu berat. Yang keempat, kualitas bahan. Dan yang terakhir, dikarenakan umur dari lantai itu sendiri yang sudah tua. Nah, untuk mencegah retak beton itu sendiri, dapat dilakukan berbagai cara untuk merawatnya. Antara lain, yang pertama, hindari penggunaan pembersih lantai yang mengandung bahan kimia yang terlalu kuat. Yang kedua, memakai pembersih lantai khusus yang pH-nya netral sehingga menjaga warna kilap dari semen itu sendiri. Yang ketiga, jika terdapat noda, terutama noda cair, harus segera dibersihkan agar lantai tidak lembab dan tidak berlumut. Dan yang terakhir, dapat menggunakan ampas kelapa parut di permukaan lantai agar warnanya kembali cerah. Penutup lantai keramik terbuat dari tanah liat yang dibakar. Keunggulannya, harga yang relatif murah, mudah dibersihkan, dan perawatannya yang murah. Untuk kekurangannya, ini mudah pecah dan ukuran yang di pasaran itu sekitar 40x40, 60x60, 30x60 cm. Penutup lantai tegel. Lantai tegel terbuat dari campuran semen dan pasir. Ada beragam warna dan motif dengan ukuran 30x30 cm atau 40x40 cm. Lantai tegel memberikan kesejukan pada ruangan. Penutup lantai teraso. Teraso merupakan campuran dari semen dan tambahan air secukupnya dan juga batu alam. Ketebalan teraso ialah 3 cm, terdiri dari bagian badan dan kepala. Pemasangan teraso cukup menggunakan campuran adukan, semen, pasir, air. Penutup koral sikat. Koral sikat atau batu sikat adalah batu alam yang berbentuk koral atau kerikil dengan berbagai macam bentuk dan ukuran. Batu koral sikat dapat dipasang secara sebar ataupun semen di lantai sebagai mozaik. Sedangkan untuk yang dipasang dengan semen biasanya diperuntukkan untuk garasi atau kamar mandi. Di sini saya akan menjelaskan bagian penutup lantai kaca.
penutup lantai kaca ini sudah mulai banyak digunakan pada zaman sekarang ini karena dapat memberikan kesan yang luas pada sebuah ruangan dan juga dapat memberikan pencahayaan yang baik. Ketika kita memilih sebuah material, perlu diperhatikan dengan secara baik dari segi materialnya, bentuk dan juga dimensinya harus secara tepat. Direkomendasikan kita menggunakan kaca pada jenis tempered yang memiliki ketebalan minimal 20 mm karena kaca tempered ini lebih baik dibandingkan kaca-kaca yang lainnya. Selanjutnya adalah bagian penutup lantai kayu. Bagian untuk penutup lantai kayu ini terbagi menjadi dua, yaitu bagian finished product dan unfinished product. Bagian finished product ini adalah bagian yang sudah di coating dan sudah tahap final dan sudah siap dipakai. Sedangkan bagian unfinished product ini adalah bagian yang belum di coating tapi sudah berbentuk lempengan dan juga sudah siap untuk dipakai. Pada penutup lantai kayu ini terdapat beberapa tipe. Salah satunya adalah tipe parket yang terdiri dari solid wood yang terbentuk dari bagian-bagian kecil kayu. Selanjutnya adalah engineer parket atau yang biasa disebut sebagai kayu lapis. Dan yang terakhir adalah laminate parket yang terbentuk dari serbuk kayu lalu dipres hingga menjadi sebuah lembaran. Selanjutnya ialah penutup lantai batu alam. Batu jenis lempengan ini yang permukaannya rata biasa digunakan sebagai penutup lantai dan juga penutup dinding bagian dalam. Sedangkan yang permukaannya kasar biasanya digunakan sebagai penutup dinding bagian luar dan juga dinding pada pagar. Batu yang biasa digunakan ialah batu palimanan, batu kali, dan yang lain-lainnya. Penggunaan batu alam ini sangat direkomendasikan untuk menutup lantai bagian dapur dan juga garasi atau carport karena sifat atau karakteristik dari batu alam ini susah untuk dibersihkan jika terkena oli dan juga minyak. Selanjutnya adalah penutup lantai marmer. Penutup lantai marmer ini dibuat dari marmer yang berstruktur padat, halus hingga sedang. Umumnya marmer ini harus mempunyai bentuk dan ukuran yang tepat. Penggunaan marmer pada sebuah bangunan dapat memberikan kesan yang sejuk pada sebuah ruangan. Cenderungnya marmer ini berwarna lumayan terang. Selanjutnya perawatan dari marmer ini cukup sulit karena marmer berasal dari alam. Perlu di maintenance dengan cara memberikan sebuah lapisan agar warnanya tidak pudar. Selain maintenance yang sulit, marmer ini juga harganya cenderung mahal karena berasal dari alam, dan juga batuan granit ini permukaannya mudah bernoda sehingga perlu diberikan lapisan-lapisan tertentu. Dan juga harga dari batuan granit ini cenderung mahal seperti marmer, tapi maintenance-nya tidak sulit marmer. Perbedaan dari batuan granit dan marmer ini, batuan granit memiliki warna cenderung gelap, sedangkan batuan marmer memiliki warna yang cenderung terang. Selanjutnya ialah penutup lantai granit. Penutup lantai granit ini biasanya terbentuk dari batuan granit yang memiliki struktur padat, halus, dan juga sedang. Biasanya ubin granit ini memiliki ketebalan minimal 5 cm. Dan juga batuan granit ini memiliki daya tahan terhadap panas atau api. Di sini saya akan menjelaskan tentang material penutup jalan. Namun, sebelum saya menjelaskan material penutup jalan, saya akan menjelaskan apa itu jalan. Jalan merupakan penghubung antara satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya seperti penghubung antara satu rumah ke rumah lainnya. Material yang digunakan dalam penutup jalan kita dapat menggunakan paving block, yang mana paving block ini disebut sebagai bata beton, merupakan salah satu jenis beton non-struktural. Untuk ketebalan dalam paving block ini dibagi lagi menjadi 3 ketebalan. Yang pertama dengan ketebalan 60 mm, yang kedua dengan ketebalan 80 mm, dan yang ketiga dengan ketebalan 100 mm. Selanjutnya keuntungan dalam menggunakan paving block, yang mana paving block ini tahan terhadap beban statis. Yang kedua, paving block ini perawatannya sangat mudah dan dapat dipasang kembali apabila telah dibongkar. Untuk kelemahan dari paving block ini tidak dapat dipasang atau digunakan pada area yang dilalui kendaraan berkecepatan tinggi. Untuk bentuk-bentuk dalam paving block itu ada beberapa macam. Yang pertama ada bentuk paving block segitiga, paving block segi 6, paving block bata, dan masih banyak sebagainya. Lalu pada pola pemasangannya itu kita dapat menggunakan pola susun bata, anyaman tikar, dan tulang ikan. Namun dalam pemasangan ini kita tidak hanya menilai dari keindahannya saja, tetapi apakah paving block ini sudah terkunci dengan baik.
Selanjutnya itu ada penutup aspal. Penutup aspal ini terbagi ke dalam 3 lapisan. Yang pertama itu lapis permukaan, yang kedua lapis pondasi, dan yang ketiga tanah dasar. Lapisan permukaan ini bisa dibuat dengan 1 lapis dan juga 2 lapis. Lapisan permukaan ini terdiri dari agregat dan juga aspal. Nah, agregat ini agar tidak lari saat terkena kendaraan, maka diperlukanlah bahan ikat yang disebut dengan aspal. Saat pengerjaan aspal tidak boleh terkena hujan karena air hujan ini dapat menurunkan suhu dari aspal tersebut, dan juga air hujan dapat masuk ke dalam agregat, dan air hujan dapat juga merusak sistem dari alat perekat yaitu aspal. Selanjutnya itu kelebihan penggunaan penutup jalan aspal. Pertama itu biaya pembangunan relatif lebih murah dibandingkan dengan konstruksi beton dan paving. Kedua, jalan lebih lurus. Yang ketiga, warna hitam aspal mempengaruhi psikologi pengendara menjadi lebih teduh dan nyaman. Yang keempat, untuk penggunaan jalan lalu lintas kota kendaraan ringan, jalan aspal lebih murah dibandingkan dengan konstruksi jalan beton. Selanjutnya itu kekurangan jalan aspal. Kekurangannya itu tidak tahan terhadap genangan air, dan pada struktur tanah yang buruk harus dilakukan perbaikan tanah terlebih dahulu sebelum ditumpangi oleh konstruksi jalan aspal. Selanjutnya itu ada penutup beton atau rabat beton yang merupakan kekerasan beton tubuh. Rabat beton ini terbuat dari semen sebagai bahan pengikat, pasir sebagai bahan pengisi, dan kerikil sebagai penguat, serta air sebagai bahan pencampur, serta besi sebagai tulangan. Perbandingan campuran yang umum dilakukan untuk lalu lintas sedang dan roda 2 yaitu 1 semen, 3 pasir, 5 kerikil dengan mutu beton K125 serta tebal perkerasan rabat beton minimal 7 cm. Kelebihan jalan beton ini dapat menahan beban kendaraan yang berat, tahan terhadap genangan air dan banjir. 3. Perawatan lebih murah dibandingkan jalan aspal. Yang keempat itu ada pengadaan material lebih mudah didapat. Untuk kekurangan jalan beton yaitu ada kualitas jalan beton sangat tergantung pada proses pelaksanaannya, yaitu tergantung dengan pencampuran bahan-bahan tadi dan juga proses pengeringannya. Yang kedua itu untuk penggunaan jalan raya dengan kapasitas berat, maka biaya konstruksi itu akan menjadi lebih mahal. Yang ketiga, kehalusan gelombang jalan sangat ditentukan saat proses pengecoran. Yang keempat itu ada proses perbaikan jalan dengan cara penumpang pada konstruksi jalan beton utama sehingga menaikkan ketinggian elevasi jalan, sehingga terkadang elevasi jalan itu lebih tinggi dibandingkan rumah di sampingnya.